Halo Virgo, jumpa lagi di Telearkana bersama dengan saya Adi. Ya, ini bacaan untuk Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Ini general reading, bukan personal reading, jadi ambil saja yang relate, yang tidak relate silakan diabaikan ya. Oke, ya saya sebelumnya mohon maaf ya bagi teman-teman Virgo ya karena ada keterlambatan upload, tapi saya pastikan video ini sudah bisa kita nikmati bersama besok ya. Itu karena ada banyaknya kegiatan akhir-akhir ini yang ada di sekitaran saya. Oke, mari kita lihat untuk pergerakan planet satu minggu ini ya, 1 Juni sampai 7 Juni 2026. Yang pertama ada Merkuri masuk di Cancer ya, kemarin di 1 Juni 2026. Ya, ini perpindahan gaya komunikasi ya, dari yang semula di Gemini kita berpikir cepat, intelektual, lalu kemudian tajam, logis gitu ya, kita berpindah ke komunikasi yang sifatnya lebih pada feeling, emotional intelligence, intuisi, nostalgia gitu ya. Yang dimana pemikiran-pemikiran ini jauh lebih melihat ke belakang dan melihat lebih banyak dipengaruhi oleh perasaan gitu ya. Jadi yang semula kita mengandalkan full logika, sekarang kita masuk ke Cancer, dan Cancer ini sangat mengandalkan atau sangat dipengaruhi oleh perasaan karena dia adalah water base ya. Itu, dan di sini sebenarnya waktu yang cukup baik ya buat teman-teman di sini, bagi yang teman-teman yang ingin berbicara dari hati ke hati bersama seseorang yang disayang ya, yang berada di sekitar kalian. Ini waktu yang tepat sekali. Cuman harus hati-hati ya teman-teman Virgo ya, karena di sini akan lebih banyak orang yang mudah tersinggung gitu ya. Jadi ketika nanti kalian mungkin berbicara dari hati ke hati, lalu kemudian ada sesuatu yang menyinggung secara kalian sengaja maupun tidak sengaja, itu bisa menyebabkan ya orang yang kalian lawan bicara kalian ini menarik diri gitu ya. Itu. Jadi hati-hati di situ. Lalu kemudian yang kedua di sini kita masuk ke persiapan energi Venus Jupiter conjunction di Cancer juga ya. Ini tapi ini exact date-nya itu sebenarnya di 9 Juni minggu depan gitu ya. Tapi karena Jupiter ini merupakan planet yang sangat besar ya, jadi di sini kita sudah bisa merasakan energinya itu sejak seminggu sebelumnya, yaitu sejak 1 Juni itu tadi ya. Intinya di sini Venus di sini adalah planet cinta, seni, lalu kemudian kenyamanan gitu ya, material, uang gitu ya, dan Jupiter di sini adalah planet expansion ya, planet pengembangan, planet keberuntungan, kebijaksanaan gitu ya. Jadi semua yang disentuh oleh Jupiter di sini tentunya akan diekspand ya, tentunya akan dikembangkan. Jadi intinya di sini cinta, relationship, seni, kenyamanan, material, pemenuhan material itu akan dikembangkan ya. Jadi ini bagus sekali buat teman-teman yang mungkin ingin mengembangkan usaha gitu ya, untuk mencari tambahan energi finansial, energi material gitu ya, dengan ya membuka sebuah side job. Ini waktu yang tepat gitu ya. Dan ini kita akan semakin terdorong untuk mencari feeling safe gitu ya, feeling aman gitu ya, karena Venus di sini adalah kenyamanan intinya ya, pemenuhan emosional, dan ini merupakan uh, sesuatu yang semakin menguat ya dengan adanya pertama Merkuri masuk di Cancer tadi, mulai dari komunikasi mulai menghangat ya dengan seseorang yang kita sayangi dan orang-orang di sekitar kita, dan kemudian ketika nanti di Venus konjang Jupiter di sini 9 Juni itu akan semakin hangat lagi ya, dimana di sini waktu yang tepat sekali untuk perbaikan relasi siapapun itu teman-teman ya, bagi kalian yang ingin memperbaiki relasi kalian dengan seseorang yang mungkin masih menginginkan orang tersebut berada di kehidupan kalian gitu ya. Jadi di sini juga karena Jupiter di sini menyentuh Venus ya, yang dimana di sini planet uang, di sini tentunya energi berkelimpahan itu meningkat ya. Jadi itu tadi ya teman-teman, mungkin secara rezeki baik kalian memulai usaha atau enggak, itu kalian nanti akan mendapatkan banyak rezeki yang tak terduga di sini ya. Itu. Lalu kemudian ya di 27 April kemarin kita memang sudah menikmati, sudah merasakan energi Uranus di Gemini ya. Cuman uniknya di minggu-minggu ini itu Uranus di Gemini itu ada sebuah tambahan, istilahnya penempatan yang cukup unik, di mana di sini dia membentuk sudut square ya, sudut
45 derajat dengan kutub utara dari bulan gitu, dan intinya square di sini artinya itu adalah sebuah energi ketegangan, di mana di sini Uranus di Gemini tegang dengan kutub utaranya bulan, di mana ini nanti akan mengakibatkan adanya percepatan energi ya, percepatan energi dan pembebasan mental yang semula mungkin di full moon in Sagittarius itu sudah kita diiluminasi ya, sudah diketahui semua gitu ya, apa yang selama ini menghalangi kita, yang memberatkan langkah kita untuk maju ke depan, di sini akan semakin dipercepat energinya dan kita semakin merasa bebas gitu ya secara mental, dan kita lebih siap untuk trustful gitu ya, untuk terjun bebas gitu ya, dengan kegiatan apapun yang semula-semula kita stuck, semula-semula kita takut untuk merealisasikannya. Di minggu ini kita akan lebih tidak peduli gitu ya, lebih pada kita terjun bebas gitu ya, intinya bodoh amat gitu ya, yang penting tak laksanakan dulu gitu ya energinya ya. Itu oke, mari kita tapping into energi Virgo minggu ini. Mohon bantuan semesta, energi Virgo minggu ini. Satu kartu yang paling menonjol, ada apa dengan energi Virgo minggu ini? Oke, terima kasih semesta. Virgo, energi kalian victory ya. Di sini tampaknya ada sebuah energi kemenangan ya, teman-teman Virgo ya. Jadi di sini kalian memenangkan sebuah sesuatu intinya, atau kalian mengejar sebuah kemenangan ya. Saya merasakan di sini ada sebuah chariot energi, ada sebuah energi lagi Six of Wands gitu ya. Kemudian Six of Cups di sini ya, Ten of Cups, Ten of Pentacles, Nine of Cups gitu ya, dengan energi victory di sini ya. The Sun gitu ya. Itu. Oke, mari kita lihat kondisi untuk teman-teman Virgo minggu ini. Mohon bantuan semesta. Kondisinya untuk teman-teman Virgo minggu ini dengan adanya energi kemenangan di minggu ini. Entah kemenangan apa yang akan diraih oleh teman-teman Virgo di sini. Oke, let's play the deck. Kalian mendapatkan kartu Heart Fox, kabut hati, gitu ya. Ini mixed emotion, unclear feelings, wishy-washy. Jadi di sini tampaknya sepertinya ada sebuah kabut ya, kabut yang mengelabui, yang istilahnya menyelimuti hati kalian ya, dengan adanya mixed emotion di sini ya. Emosi campur aduk, feeling gak jelas gitu ya. Gitu ya. Wishy-washy di sini adalah basa-basi ya, energi basa-basi yang cuma sekedar di permukaan gitu ya. Kalian tidak berani untuk terjun ke dalam gitu ya kan. Ini khususnya yang terkait dengan gaya berkomunikasi gitu ya selama 1 minggu ini. Atau bisa jadi ada seseorang lain di sekitar kalian yang melakukan ini pada kalian gitu ya, yang sedang emosinya campur aduk, basa-basi gitu ya, gak jelas gitu ya, dengan adanya hard fog di sini. Itu oke, mari kita masuk lebih dalam menggunakan tarot untuk teman-teman Virgo di sini. Mohon bantuan semesta. 3 energi utama untuk teman-teman Virgo di sini. Oke, terima kasih semesta. Virgo, energi pertama kalian adalah Queen of Cups. Energi kedua, The Emperor. Lalu kemudian energi ketiga, Ace of Wands. Ya. Bottom of the deck, The Magician. Oke. The Magician, bottom of the deck. Di sini ada yang seperti kalian manifestasikan ya, atau intinya di sini ada sebuah hal yang ingin kalian manipulasi gini gitu ya. Manipulasi sebuah energi gitu ya. Dengan adanya kartu The Magician di sini adalah Gemini Virgo energi ya.
di sini ya, dimana kalian manifestasikan sesuatu dan tampaknya kalian mengerahkan segala daya dan upaya gitu ya, segala macam cara untuk memanifestasikan apa yang menjadi kalian inginkan ini dengan kartu The Magician di sini ya. Oh, nice. Saya jarang melakukan ini ya teman-teman, tapi intinya bottom of the deck tadi The Magician ya, lalu kemudian disusul dengan Six of Wands, energi victory, lalu kemudian Four of Wands, finishing teman-teman. Tampaknya kalian di sini akan mendapatkan sebuah kejelasan ya. Lalu kemudian ada energi Eight of Wands, kalian tidak segan-segan gitu ya. Lalu kemudian ya kalian seperti berfokus ya. Jadi energi Eight of Wands di sini adalah energi fokus dan kalian intinya tidak setengah-setengah ya dengan adanya energi Eight of Wands ini, karena dia 8 Wands ini mengarah pada satu tujuan gitu ya. Itu ya. Jadi berfokus di sini. Bisa jadi juga ada pesan cepat gitu ya. Lalu kemudian ada Eight of Cups, di mana kalian meninggalkan 8 kartu yang lama dan kalian pergi mencari kartu yang cup yang ke-9 gitu ya. Cup ke-9 di sini adalah wish fulfillment. Gitu ya. Itu. Jadi intinya saya melihat itu semua teman-teman ya. Dalam artian itu nanti yang bisa jadi yang akan terjadi pada kalian dalam waktu dekat gitu ya. Itu dengan bottom of the deck-nya. Lalu kemudian energi di masa lalu kalian sepertinya ada sebuah feeling yang kalian rasakan gini ya, dengan adanya Queen of Cups tadi ya, heart fog tadi ya. Jadi kalian seperti ada sesuatu yang intinya mengganjal di hati kalian dengan adanya energi Queen of Cups ya. Ini energi Cancer, Scorpio, Pisces ya. Bisa jadi kalian berurusan dengan orang yang memiliki zodiak Cancer, Scorpio, Pisces di masa lalu ya. Jadi di sini tampaknya ada sebuah kabut hati di sini ya, yang membuat kalian intinya apa ya, melihat hati kalian ya ke dalam ya, seperti memantapkan hati di sini ya, tapi kalian juga menutup diri di sini dengan adanya Queen of Cups ya. Kalian seperti tidak mau. Queen of Cups di sini adalah orang yang tidak mudah untuk ditebak ya hatinya, karena dia memang sengaja menutup-nutupi itu dengan baik teman-teman ya. Dan Queen of Cups di sini adalah satu-satunya court card untuk set-setan yang untuk cup, yang dia dimana cupnya itu ada tutupnya ya, dan ada ornamennya. Jadi intinya di sini ada sesuatu yang dia tutupi gitu ya di masa lalu gitu ya. Oke. Lalu kemudian ada sebuah kesedihan ya. Itu kesedihan ini terkait manifestasi kalian. Somehow kalian seperti tidak mendapatkan apa yang kalian manifestasikan di sini, tapi kalian di sini tidak malah menyerah ya dengan energi kedua di sini ya. Kalian mendapatkan energi The Emperor ya. Di sini adalah Taurus energi ya. Taurus Libra energi, dengan ada Taurus energi di sini ya, dengan adanya energi The Emperor di sini. Jadi kalian mengambil alih kekuatan kalian dan kalian melihat opportunity apa yang ada di depan mata, dan ketika opportunity itu tiba kalian tidak segan-segan untuk strike gitu ya, untuk eksekusi dengan adanya energi The Emperor di sini ya. Bagus sekali ya energinya teman-teman ya. Jadi Virgo di sini tampaknya berusaha untuk tidak lama-lama ya dalam hard fog itu tadi ya, dalam kabut hati itu tidak lama-lama, dan dia meyakini, dan di sini kalian tampaknya meyakini atau menyadari bahwa ya aku tidak bisa terus-terusan untuk bersedih dan berkontemplasi atau memikirkan feeling gak jelas ini terus menerus ya. Aku harus mengambil alih kekuatanku, aku harus melihat ke depan gitu ya. Aku harus memperbaiki hidupku dengan adanya energi The Emperor di sini. Lalu kemudian yang ketiga ada energi Ace of Wands ya, tentunya di masa yang akan datang, di waktu terdekat gitu ya, nanti akan ada sebuah passion yang hadir di kehidupan kalian ya. Intinya ada sebuah passion baru, ide baru, creativity baru, kegiatan baru gitu ya. Dengan adanya Ace of Wands di sini adalah pemberian semesta, dan Ace of Wands di sini, story behind the Ace of Wands di sini adalah ya
Wands-nya ini masih mengambang ya teman-teman ya. Wands-nya ini masih mengambang dan dia masih intinya di sini masih dipegang oleh semesta sendiri ya. Nah, tugas kita bagi manusia di sini adalah menancapkan wands ini ke dalam tanah dan membiarkannya dia untuk bertumbuh menjadi sebuah pohon kehidupan yang indah gitu ya. Jadi intinya di sini dengan ada Ace of Wands di sini adalah masih dalam berupa ide, embrio atau passion baru gitu ya. Kita ada dengan adanya Ace of Wands gitu, kita diminta untuk nurturing gitu ya, untuk merawat passion ini gitu ya. Kita tetap menjaga passion ini untuk tetap berkobar gitu ya dengan adanya energi Ace of Wands di sini ya. Itu. Ini energi Aries Leo Sagittarius ya, Ace of Wands di sini. Oke. Mari kita lihat lebih lanjut menggunakan tarot, mengklarifikasi lebih lanjut. Mohon bantuan semesta klarifikasi untuk 3 energi ini bagi teman-teman Virgo ya. Queen of Cups, The Emperor, dan Ace of Wands. Oke, sekali lagi. Let's play the deck. Terima kasih semesta. As Queen of Cups diklarifikasi dengan Three of Swords. Lalu kemudian Nine of Swords. Lalu kemudian King of Cups. Nice. Itulah kenapa kalian jadi The Emperor ya. Nice. Untuk The Emperor kalian mendapatkan kartu The Devil. Lalu kemudian Six of Cups. Lalu kemudian The Hangman. Nice. Ya, saya tahu penyebabnya ya. Ace of Wands di sini diklarifikasi dengan The Chariot. Lalu kemudian Four of Swords. Lalu kemudian The Sun. Bottom of the deck, The World. Nice sekali ya energinya ya Virgo ya. Jadi intinya dengan energi ya The World, Four of Pentacles, King of Wands, Eight of Pentacles, Eight of Swords, Four of Wands lagi ya teman-teman ya. Kalian mendapatkan energi Four of Wands sekali lagi. Jadi intinya ya kalian di sini diminta untuk melepaskan apapun itu ya, memulai hidup yang baru dengan adanya energi. Jadi kalian di sini berusaha untuk memulai dunia yang baru ya, memulai dunia yang baru, memulai sebuah usaha baru, memulai sebuah hubungan yang baru. Intinya The World di sini ya, kalian mengakhiri dunia yang lama gitu ya, closing energi di sini ya. Dan lalu kemudian kalian berusaha untuk Four of Pentacles di sini adalah nabung gitu ya, menahan diri secara material gitu ya untuk kepentingan investasi masa depan gitu ya. Lalu kemudian di sini ada King of Wands, kalian sangat bravery sekali, sangat pemberani, sangat kreatif, maju ke depan gitu ya, mengeksekusi apapun yang menjadi rencana kalian untuk dunia yang baru itu ya. Lalu kemudian ada Eight of Pentacles di sini ya, kalian seperti mengerjakan itu dengan baik gitu ya, step by step gitu ya. Kalian tahu ingredientsnya, kalian di sini tampaknya seseorang yang pandai dalam mixing of something gitu ya, mencampur adukan sesuatu gitu ya. Bisa jadi kalian di sini adalah seorang apoteker atau ahli kimia atau seorang cooker gitu ya, apa chef gitu ya, seseorang yang memasak gitu ya. Itu dengan adanya energi Eight of Pentacles di sini kalian sudah tahu ingredientsnya. Lalu kemudian ada energi Eight of Swords di sini ya, kalian melepaskan dari self limiting belief kalian, membebaskan diri dari belief-belief lama yang menghalangi kalian selama ini. Lalu kemudian ada Four of Wands, kalian selebrasi gitu ya. Kembali lagi, ini finishing energi, ini adalah home establishment gitu ya, sebuah energi yang solid yang bisa kalian andalkan untuk masa depan gitu ya. Itu oke. Ya, lalu kemudian ada The Emperor lagi gitu ya, klarifikasi itu ya. Jadi semesta bilang saya cukup, tidak perlu melihat terlalu jauh ya. Oke, Queen of Cups di sini ya. Di energi pertama di masa lalu ada Three of Swords, Nine of Swords, dan King of Cups. Jadi ada sebuah sakit hati ya. Di masa lalu ada sebuah yang membuat kalian pondering ya, intinya memikirkan gitu ya,
dalam hati kalian gitu ya, merasakan dalam hati kalian apa yang kurang gitu ya dengan diri saya gitu ya, dan itu yang membuat kalian never ending nightmare gitu ya. Intinya ya ada sebuah hal yang ya kalian di sini merasa stuck gitu ya. Lalu kemudian bagusnya di sini ya kalian dibantu oleh semesta sendiri ya, kalian masuk ke energi King of Cups gitu ya. Kalian seperti tidak mau lagi untuk terus-terusan berkecimpung dalam sakit hati ini, dalam apapun yang membuat kalian down ini ya. Kalian bangkit kembali dengan adanya King of Cups, kalian tidak mempedulikan itu lagi gitu ya, tidak mempedulikan apa yang ada di sekitaran kalian ya. Kalian memperkuat, memfortifikasi hati kalian dengan adanya King of Cups. Bagus ya. Queen of Cups di sini diklarifikasi dengan King of Cups ya. Jadi kalian perubahan energi dari mulai ya semula yang tertutup menjadi di sini adalah cup yang terbuka, dan bahkan kalian di sini dengan adanya cup yang terbuka di sini kalian memvisioningkan intinya masa depan gitu ya. Kalian bisa melihat masa depan jauh lebih baik dengan di sini dia membawa teleskop uniknya ya di sini ya. Itu kalian memilih untuk melihat ke masa depan dan sudah tidak mau lagi memikirkan apapun yang membuat kalian down ini ya. Itu lalu kemudian energi kedua di sini adalah The Emperor ya, opportunity ya. Di sini diklarifikasi dengan The Devil, Capricorn energi, Six of Cups dan The Hangman, Pisces energi ya. Ya, di sini tampaknya The Devil di sini bukan sebuah sesuatu hal yang negatif ya. Saya rasakan di sini The Devil di sini adalah ambisi ya teman-teman ya. Ambisi di mana ambisi ini sudah kalian miliki sejak kecil gitu ya. Dan kalian di sini juga bisa The Devil di sini adalah sebuah ikatan ya, di mana mungkin kalian di sini sudah memiliki anak gitu ya. Six of Cups di sini adalah energi kinder spirit energi ya, anak-anak spirit energi di sini ya. Jadi spirit masa kecil gitu ya, spirit anak-anak. Jadi di sini tampaknya kalian mungkin kalian sudah memiliki anak ya, dalam artian di sini itu yang membuat kalian semakin terpacu untuk melihat dari perspektif yang berbeda gitu ya. Apapun itu kalian berfokus intinya pada hal yang membuat kalian bahagia di sini ya. Entah itu memori masa kecil kalian atau anak-anak kalian gitu ya. Dan Six of Cups di sini intinya kalian bergerak terlalu berhati-hati ya. Kembali lagi Six of Cups di sini di Classic Rider Waite ya, itu ada gambarnya seorang anak kecil gitu ya, yang dia memakai mitten gitu ya. Intinya di sini dia masih terlalu berhati-hati gitu ya dengan apapun itu gitu ya. Dan bisa jadi juga ya ini pemberian dari semesta sendiri ya teman-teman ya. Intinya dengan Six of Cups di sini, dan kalian akhirnya bisa melihat perspektif berbeda gitu ya. Kembali lagi kalian memanfaatkan dengan baik energi Emperor itu ya. Di sini kalian mengambil alih kekuatan kalian dan kalian melihat dari perspektif yang berbeda. Lalu di energi ketiga di masa yang akan datang, Ace of Wands, New Passion Beginning, diklarifikasi dengan The Chariot, Four of Swords, dan The Sun. Gitu ya, The Chariot di sini adalah ya ini Cancer energi ya, kalian bergerak untuk menang. Gitu ya, kembali lagi nanti ini banyak energi di Cancer mulai bermunculan ya secara pergerakan planet. Di sini Merkuri masuk ke Cancer, lalu kemudian nanti minggu depan ada Venus Jupiter conjunction di Cancer. Banyak sekali energi Cancer, banyak energi victory di sini ya. Jadi selama energi ini ada, manfaatkan ini energi ini dengan baik untuk memperoleh kemenangan, gitu ya. Dan kalian di sini tampaknya masih sedikit bingung ya dengan adanya di sini ada this way, yang di sini this way, gitu ya. Tapi kalian di sini berusaha untuk intinya mengistirahatkan dulu daripada kalian bingung-bingung memilih kalian mengarahkan kemana gitu ya. Dengan ada energi Four of Swords di sini adalah kalian memilih untuk healing and rejuvenate di masa yang akan datang ketika kalian bingung, dan nantinya di keesokan paginya tentunya kalian nanti akan mendapatkan sebuah jalan keluar. Jadi bisa jadi di sini ya teman-teman Virgo ya, kalau di masa yang akan datang ada sesuatu yang membingungkan kalian, bawa tidur aja terlebih dahulu ya. Kita lihat sambil waktu atau divine timing yang nanti akan memunculkan pada kalian jawaban atas kebingungan kalian.
dan tentunya jawaban itu akan membuat kalian bahagia dan akan membuat kalian semakin jelas. Kembali desain energi di sini ketika muncul di atas meja maka dia akan menerangi semua kartu yang ada di atas meja ya. Itu. Jadi semua energinya menjadi jelas. Desain di sini Leo energi ya. Itu. Oke, mari kita dengarkan nasihat dari semesta ya. Saran dari semesta untuk teman-teman Virgo di sini yang sudah berhasil melepaskan diri dari ya kabut perasaan ya, kabut hati di sini ya. Dan akhirnya mengambil alih kekuatannya dan dia bisa memandang dari sudut pandang yang berbeda dan akhirnya dia bergerak untuk memenangkan apa yang dia inginkan gitu ya. Itu oke. Let's split the deck. Kata semesta untuk Virgo yang pertama adalah Eight of Swords. Nice. Lalu kemudian Nine of Swords. Nice. Lalu kemudian Judgment. Oke. Bottom of the deck Three of Swords. Ya. Ya, semesta di sini dengan adanya Three of Swords ini kalian diminta untuk menyembuhkan itu ya. Kembali lagi ya, Queen of Cups tadi ya, energi pertama diklarifikasi oleh Three of Swords. Jadi memang di sini kalian diminta untuk menyembuhkan apapun itu yang menjadi luka kalian ya, yang membuat kalian down, apapun itu ya, sembuhkan. Sadari saja bahwa itu hanya temporary, atau kalau misal ini adalah sakit hati di masa lalu, bahwa hal itu tidak akan terjadi lagi di masa yang akan datang ya. Teman-teman Virgo ya, ini sudah selesai, kalian sudah memetik pelajarannya, kalian hanya diminta untuk menyadari apa kesalahan kalian di masa lalu dan menggunakannya untuk pelajaran di masa yang akan datang. Gitu ya, dengan bottom of the deck Three of Swords di sini ya, kalian diminta untuk healing. Gitu ya. Lalu kemudian semesta juga berkata, ya, bebaskan dirimu dari self limiting belief ya. Yakinlah bahwa apapun yang kamu capai di sini, yang kamu inginkan di sini itu semuanya mustahil semuanya intinya bukanlah sesuatu hal yang mustahil untuk dicapai gitu ya dengan adanya Eight of Swords di sini. Lalu kemudian Nine of Swords di sini semesta juga berkata bahwa lihatlah pada realita yang ada di depan mata, apa yang kamu punya itu manfaatkan, maka dengan begitu nanti kamu akan bisa memperoleh apa yang kamu inginkan dengan adanya energi Nine of Swords di sini, daripada itu kalian pakai untuk overthinking sampai kalian tidak bisa tidur ya. Itu lalu kemudian di sini dengan adanya energi The Judgment ya, bebaskan diri kalian ya, rilis, lepaskan dari belief-belief masa lalu ya, sadari apapun itu yang menyakiti hati kalian, hal-hal negatif di masa lalu itu ada untuk membuat kalian mempelajari sesuatu apapun itu bentuknya ya. Jadi bukan untuk menghalangi kalian. Jadi di sini kalian sadari saja bahwa kalian di sini punya banyak kemungkinan yang akan terbuka nanti di masa yang akan datang gitu ya. Jadi kalian diminta untuk tetap optimis, tetap melihat ke depan dan masuk ke dunia yang baru ini dengan langkah yang pasti gitu ya, dengan adanya energi The Judgment. Dan ini jelas sekali ya, ketika di sini di minggu ini ada Uranus in Gemini ya, lalu kemudian dia squaring atau membentuk ketegangan dengan north node-nya bulan gitu ya, sudut kutub utaranya bulan. Jadi dimana kita diminta untuk have faith ya, melepaskan semuanya, trust fall, percayakan saja gitu kan, kita terjun bebas, yakinlah bahwa tangan semesta ada di bawah kita dan kita pasti akan ditangkap oleh beliau gitu ya. Oke, mari kita lihat dengan menggunakan Moonology Oracle untuk teman-teman Virgo di sini. Mohon bantuan semesta. Moonology Oracle untuk teman-teman Virgo di sini. Jadi jangan ragu ya teman-teman Virgo ya. Kembali lagi, singkirkan kabut hati kalian, yakinlah ke depan bahwa ya memang secara timing ini baru dibuka sama semesta sejak full moon di Sagittarius kemarin ya. Semuanya diiluminasi, semuanya diterangkan gitu ya, dibuka tabirnya gitu ya. Jadi jelas semuanya, hard fog itu nanti juga nggak akan lagi muncul, dan kalian di sini hanya tidak ada pilihan selain maju ke depan gitu ya untuk mencapai kemenangan. Oke, let's split the deck. Virgo, kalian mendapatkan waxing moon. The energy is gaining momentum, yaitu tadi ya, persiapan untuk minggu depan 9 Juni ya.
Venus Jupiter conjunction di Cancer, kembali lagi itu waktu yang tepat untuk pengembangan usaha apapun kalian ya, pengembangan relationship, pengembangan terkait ya apapun itu. Karena semua yang disentuh oleh Jupiter di sini akan berkembang ya, dan kebetulan di sini conjunction di Venus. Venus itu kaitannya sama cinta, lalu kemudian seni, lalu kemudian kenyamanan, kemudian material gitu ya, kehangatan gitu ya. Oke, mari kita lihat Animal Spirit Oracle untuk teman-teman Virgo di sini. Animal Spirit apa yang perlu diadaptasi? Oke, let's play the deck. Virgo, kalian mendapatkan Lune Spirit, Intuitive. Nice. Listen to the song in your soul. Trust your intuition as you have a way of knowing. Emerge from the busy life and seek more solitude. Recognize that you are unique and that you are loved. Nah itu ya, tadi ya, ketika kalian bingung-bingung dalam menghadapi apapun itu yang membingungkan kalian di masa yang akan datang, beristirahatlah ya, menarik diri di sini, izinkan diri kalian untuk menyepi, kesempatan untuk berbicara pada diri sendiri ya, take a rest ya, beristirahat, paling nggak semalam, syukur-syukur nanti di pagi harinya kalian akan mendapatkan jawabannya gitu ya, dengan adanya energi the sun gitu ya di sini ya. Itu oke, itu ya pesan dari semesta dan saya untuk teman-teman Virgo minggu ini. Terima kasih untuk teman-teman Virgo yang sudah berkunjung, terima kasih atas komen, like, and subscribe-nya. Sampai jumpa di bacaan Virgo yang berikutnya. Jaga hati, jaga diri, jaga pikiran ya teman-teman Virgo. Salam satu semesta, terima kasih.